Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan kesehatan setelah nikmat iman dan nikmat Islam yang dengannya kita dapat memaksimalkan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam kondisi yang seperti ini dan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, kita terus memberikan kiriman doa, ya, memberikan kepedulian kita, keberpihakan kita kepada perjuangan dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Dan itulah kewajiban yang paling minimal yang harus kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita, yang menjadi konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Jadi sungguh indah permisalan persaudaraan, saling peduli, saling membantu, saling kasih mengasihi di antara orang-orang yang beriman. Diumpamakan oleh Rasulullah, kamasalil jasadil wahid, itu seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, apabila ada bagian dari tubuh itu yang mengeluh, maka tada'alahu sairul jasad, maka bagian tubuh yang lain itu ikut merasakan kepedihan itu, sampai-sampai dikatakan bagian tubuh yang lain itu bis-sahri wal humma, mereka bagian tubuh yang lain itu tidak bisa tidur dan juga merasakan panas, demam yang menjadi bentuk kepedulian kepada apa yang terjadi pada saudara-saudara kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam doa kunut nazilah yang sering kita baca dalam setiap salat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada saudara-saudara kita dan segera memberikan kemenangan atas perjuangan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dalam bab pertama. Ini masih dalam bab yang pertama, yaitu dalam fil buyu, dalam masalah jual beli. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa jenis jual beli yang dilarang. Kita telah menjelaskan pada pertemuan yang lalu bai'ul 'inah, jual beli al-'inah. Kemudian bai'ul mabi' qabla qabdihi,
menjual barang sebelum barang itu dikuasai. Kemudian yang selanjutnya kita juga telah menjelaskan bai'uts thimar qabla budughi salahiha, melakukan jual beli pada buah-buahan ya, yang belum menunjukkan tanda-tanda kematangan. Nah, itu semua masuk dalam kategori jual beli yang dilarang. Nah, dalam kitab ini tersisa satu lagi jenis jual beli yang dilarang ya, yaitu jual beli an-najshu. Jadi ada yang dinamakan dengan an-najshu. Apa itu an-najshu? Ya. Di sini dikatakan an-najshu itu adalah wa huwa an yazida shakhsun fi samani sil'atil ma'ruda lil bai' wa la yuridu shira'aha innama liyughirra ghairahu biha wa yuraggibuhu fiha wa yarfa'u si'raha. Jadi ini sebuah aktivitas yang dilakukan dalam jual beli, di mana seseorang sengaja untuk menawar harga barang itu lebih tinggi. Ya, jadi dikatakan di sini an yazida shakhsun fi samanis sil'am lil ma'ruda lil bai'. Jadi sengaja dia menambahkan penawaran ya, dari satu barang yang ditawarkan untuk diperjualbelikan. Ya, ini biasanya terjadi pada jual beli lelang biasanya. Ya. Jual beli lelang itu bai'ul muzayadah itu dibolehkan, tidak ada masalah. Tapi ada yang dilarang sebenarnya. Ya, dalam jual beli lelang itu. Apa itu? Adalah seseorang yang dengan sengaja datang untuk menawar ya, atau menawar barang itu dengan harga yang lebih tinggi ya. Tidak ada masalah di sini, tapi maksudnya adalah apa ya, wala yuridu syira'aha, padahal sebenarnya dia tidak mau beli barang itu. Jadi dia sengaja tawar barang itu, baik tentunya ini dengan kesepakatan dengan orang yang menjual atau tanpa kesepakatan. Ini bisa dua. Tapi mungkin ya yang tergambarkan kepada kita kalau sudah disepakati biasanya. Jadi ada orang yang sengaja dijadikan sebagai orang yang menawar barang itu dengan harga yang lebih tinggi, padahal dia tidak mau beli barang itu. Apa tujuannya? Wa innama liyughirra ghairahu biha wa yuraggibuhu fiha wa yarfa'u si'raha. Tujuannya adalah agar orang lain ya terpengaruh, ya, orang lain terpengaruh dengan penawaran itu dan menawar barang itu dengan harga yang lebih tinggi lagi. Ya. Ya. Nah, ya. Jadi ya tadi kita katakan ini biasanya terjadi dalam jual beli lelang. Jadi sengaja ada orang yang menawar barang itu dengan harga yang tinggi, padahal sebenarnya dia tidak mau beli barang itu. Ya, jadi dia tidak ada keinginan sama sekali untuk membeli barang itu. Tapi kalau memang ada keinginan untuk membeli itu tidak ada masalah. Tapi ini memang tidak ada niatnya untuk membeli barang itu. Dia cuma menawar harga itu dengan lebih tinggi agar orang lain terpengaruh, ya, ikut menawar dengan harga yang lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan oleh orang ini. Maka ini disebut dengan an-najash, ya, an-najash, dan ini dilarang dalam agama kita. Wala tanajashu, kata Rasulullah dalam hadis, dan janganlah kalian melakukan transaksi najash dalam jual beli itu. Dalam riwayat yang lain dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin najashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk melakukan an-najash, ya, an-najash. Apa itu an-najash? Seperti yang kita jelaskan tadi, seseorang yang menawar barang itu dengan satu harga padahal dia tidak mau
membeli barang itu. Jadi sebenarnya dia tidak mau beli barang itu. Itu intinya. Cuma tujuannya hanyalah untuk supaya orang lain menawar barang itu dengan harga yang lebih tinggi. Jadi seperti provokator. Ini biasanya terjadi dalam jual beli lelang, muzayadah, atau dalam jual beli yang biasa juga biasa terjadi. Dulu ini pengalaman waktu masih usia SD waktu itu. Itu kebetulan saya tinggal di dekat Pasar Sentral di daerah Cokro Aminoto di Bulu Sarau. Itu dulu banyak penjual obat di sekitar Pasar Sentral. Sekarang sudah tidak ada. Jadi sebagian penjual-penjual yang ingin menipu itu itu memang sengaja pasang orang-orang yang akan jadi menawarkan barang, sengaja padahal ini temannya juga sebenarnya. Ada dulu istilah pakap pala talang. Itu istilah yang tidak paham silakan tanya kepada orang yang tahu itu istilah. Itu dulu itu terkenal. Jadi memang sengaja untuk menipu. Dengan salah satu modelnya seperti itu. Jadi menawar barang itu dengan harga yang mahal, padahal sebenarnya bukan untuk beli, supaya orang lain terpengaruh. Maka ini dilarang dalam agama kita. Jadi sejak dahulu Rasulullah SAW sudah melarang model yang seperti ini. Nah, ini salah satu jenis jual beli yang dilarang, atau transaksi jual beli yang dilarang. Jadi para jamaah sekalian, betul-betul syariat kita ini luar biasa. Meskipun hukum asalnya jual beli itu dibolehkan, tapi ada adab, ada etika yang harus dikedepankan. Jadi meskipun persyaratan jual belinya, rukun jual belinya itu terpenuhi semuanya, jadi kalau kita lihat jenis-jenis jual beli yang dilarang itu rata-rata sebagiannya itu rukun dan syaratnya semua itu terpenuhi. Ada penjual, ada pembeli, harganya jelas, kemudian barang yang diperjualbelikan tidak masuk dalam kategori barang-barang yang dilarang, tapi dilarang bukan gara-gara tidak terpenuhinya rukun dan syarat. Ada persoalan yang lain yang sangat fundamental, yang sangat penting dalam agama kita, sehingga jual beli itu dilarang. Seperti merusak hubungan antar sesama, seperti dilarangnya kita jual beli pada saat khutbah atau setelah azan yang kedua pada hari Jumat. Tidak ada yang dilanggar. Tidak ada yang dilanggar yang terkait dengan rukun dan syarat jual beli itu. Sama juga dengan an-najas ini, sebenarnya tidak ada, cuma karena ini bisa mengakibatkan perselisihan, menimbulkan sengketa, permusuhan, maka agama kita ini mencegah hal-hal tersebut itu terjadi, sehingga jenis-jenis jual beli ini dilarang. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi ada 8 jenis jual beli yang disebutkan dalam kitab ini. Sebenarnya bukan hanya 8. Ada beberapa jenis jual beli, tetapi pada intinya jual beli itu dilarang kalau tidak memenuhi syarat dan rukun. Kemudian kalau di dalamnya ada hal-hal yang dilarang, dalam akad tersebut ada yang dilarang. Seperti riba, nanti kita akan jelaskan masalah riba, atau hal-hal yang lain, bukan dalam rukun dan syarat, tetapi sesuatu yang dipandang dalam syariat kita ini bisa menimbulkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Maka dengan sebab itu jual beli itu
dilarang di dalam agama kita. Nah, kemudian para jamaah sekalian, permasalahan berikutnya dalam kitab ini disebut al-iqalah fil bai'. Apa itu iqalah? Jadi ada prinsip yang dinamakan dengan al-iqalah. Transaksi jual beli itu sudah disepakati, sudah diakadkan, selesai, bahkan masing-masing telah berpisah dari majelis akad. Kalau masih dalam majelis akad masih bisa dibatalkan tidak? Kalau masih dalam majelis akad masih bisa dibatalkan? Nah, itu namanya apa? Hak khiyar majelis, ya. Khiyar majelis yang pernah kita jelaskan. Nah, sekarang ini sudah selesai. Nah, tapi masih ada satu prinsip lagi, namanya prinsip al-iqalah. Iqalah. Apa itu al-iqalah? Di sini dikatakan al-iqalah ini adalah raf'ul aqdi alladhi bainal muta'aqidaini wa fashuhu biridahuma. Jadi iqalah itu adalah membatalkan akad, ya, pembatalan akad yang telah terjadi di antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli, melakukan akad. Wa fashuhuma, dan memfasah. Memfasah itu artinya membatalkan, seakan-akan akad itu tidak ada. Wa fashuhuma biridahuma, dengan keridhaan kedua belah pihak, ya. Jadi masih ada namanya prinsip iqalah dalam agama kita ini. Jadi orang yang melakukan transaksi jual beli sudah disepakati, sudah dibayarkan, sudah disepakati, ya, sudah deal, sudah akad dan seterusnya. Otomatis semua konsekuensi jual beli itu terjadi. Kepemilikan, berpindahnya hak milik dan seterusnya, dan hak untuk memanfaatkan barang yang diperjualbelikan itu. Tapi dalam jual beli itu ada saja hal-hal yang bisa terjadi setelah akad jual beli itu. Maka di sini dikatakan apa penyebabnya? Jadi terjadinya pembatalan ini karena apa? Secara prinsip para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan penjelasan, secara prinsip akad jual beli itu masuk dalam kategori akad lazim. Ya, apa itu akad lazim? Akad itu terbagi dua dalam syariat kita. Ada namanya akad lazim dan ada namanya akad jaiz, atau yang biasa disebut akad gairu lazim. Akad lazim itu apa? Jual beli itu masuk dalam akad lazim. Akad lazim itu artinya ketika sudah disepakati tidak boleh lagi dibatalkan secara sepihak. Itu mengikat, namanya akad lazim. Ya, akad lazim. Ya, jadi akad lazim itu artinya akad yang ketika sudah disepakati maka tidak boleh lagi dibatalkan secara sepihak. Kalau mau dibatalkan maka harus dengan persetujuan pihak yang lain. Itu namanya akad lazim, ya. Itu namanya akad lazim. Nah, ada akad yang masuk dalam kategori akad jaiz atau akad gairu lazim, akad yang tidak mengikat. Nah, ya, seperti akad wakalah, akad mewakilkan. Itu akad, kata para ulama, hukum asalnya dia itu adalah akad jaiz atau akad gairu lazim, akad yang tidak mengikat. Artinya apa? Ya, dalam akad wakalah itu bisa saja dibatalkan secara sepihak. Ya, meskipun tanpa persetujuan dengan pihak yang lain. Nah, itu nanti kalau kita belajar fikih muamalah, maka kita harus melihat ini masuk dalam kategori apa? Apakah dia masuk dalam akad lazim, akad yang mengikat, atau akad gairu lazim atau akad yang tidak mengikat. Nah, jual beli ini termasuk akad lazim, akad yang mengikat. Artinya apa? Tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Ya, secara sepihak. Harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang lain. Nah, iqalah ini adalah pembatalan. Iqalah ini adalah membatalkan akad jual beli yang telah disepakati dengan keridhaan kedua belah pihak. Nah, ya. Nah, ini bisa terjadi karena apa? Di sini katakan wa tahsulu bisababina dami ahadil aqidaini 'alal aqdi. Bisa saja terjadi karena salah satu daripada orang yang berakad itu merasa menyesal
Ya, setelah akad baru menyesal. Si penjual menyesali, kenapa saya jual barang itu, harusnya saya tidak jual, atau harusnya menjualnya dengan apa? Dengan harga mungkin yang lebih pantas, ya, umpamanya. Jadi terjadi penyesalan. Au yatabayyana lil mushtari annahu laysa muhtajan lis-sil'ah. Atau setelah itu, setelah selesai akad baru muncul sebenarnya ghairu muhtaj, dia tidak butuh sama barang itu. Ya, namanya apa namanya? Ya, kita punya nafsu, ya, syahwat. Kadang lihat barang bagus, sebenarnya kita tidak butuh, langsung nanti setelah dibeli baru kita sadar, ini sebenarnya saya tidak butuh. Saya tidak butuh. Ya, jadi ini bisa terjadi gara-gara muncul, ya, hal tersebut. Atau aulam yastati' daf'a thamanaha, ya. Atau setelah terjadi akad, ya, apalagi kalau akadnya dengan akad kredit, akad cicilan, taksid, ini sebentar, ya, kalau ada waktu kita akan terangkan tentang jual beli dengan taksid, ya, dengan cicilan, ya. Setelah itu baru sadar, karena ya saya tidak mampu bayar ini cicilannya. Ya, itu cicilan dengan DP 0 itu jebakan biasanya, betul tidak? Ya, menarik orang untuk apa? Untuk beli barang. Tapi setelah beli baru dia sadar, kayaknya tidak mampu. Ya. Namanya gaya hidup, ya, gaya hidup, apalagi kayak kita sekarang, ya, gaya hidup akhirnya semua orang mencicil barang, padahal sebenarnya secara kemampuan ekonomi belum memiliki kemampuan, ya. Ya. Tapi karena dengan iming-iming apa, DP 0 DP 0, ya, akhirnya konsekuensinya biasanya cicilannya agak tinggi. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, akhirnya terjadilah pembatalan. Nah, apa hukumnya, ya, akad ini yang disebut dengan iqalah ini, ya. Maka fayarji'u kullun minal ba'i wal mushtari bima kana lahu min ghairi ziyadatin wala naqsin. Maka keduanya bersepakat untuk mengembalikan akad ini pada asalnya, di mana tidak ada ikatan antara penjual dan pembeli, tanpa ada kekurangan, tanpa ada pengurangan, dan tidak ada penambahan. Jadi seakan-akan tidak ada akad itu. Itu namanya iqalah. Apa hukumnya? Hukumnya adalah sangat dianjurkan dalam agama kita, ya. Tidak wajib, ya, tidak wajib, tetapi dianjurkan, ya. Wal iqalatu masyru'ah, sangat iqalah ini disyariatkan. Tapi para ulama kita mengatakan tidak diwajibkan. Maksudnya tidak diwajibkan, kalau salah satu pihak itu menolak, maka iqalah ini tidak jadi. Ya. Tetapi sangat dianjurkan, disyariatkan kepada kita untuk menerima pembatalan itu. Ya. Makanya dari sini sebenarnya seperti yang saya pernah jelaskan, bahwa menuliskan apa itu di bond itu, di kwitansi itu, barang yang sudah dibeli tidak boleh lagi dikembalikan, atau akad ini, itu biasanya, ya, tidak sesuai dengan prinsip iqalah ini sebenarnya. Ya. Jadi memang berat jadi pedagang para ikhwah sekalian, ya. Ya. Termasuk di antara profesi yang, ya, memiliki konsekuensi. Ya. Jadi dikatakan wal iqalatu masyru'atun, ya. Ini iqalah ini disyariatkan. Jadi kalau ada yang ingin membatalkan, maka, ya, dianjurkan kita untuk menerima pembatalan itu, ya, baik dari si pembeli ataupun si penjual. Wa hassa alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat dimotivasi oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menerima pembatalan pembatalan akad jual beli dari saudaranya, maka Allah juga nanti pada hari kiamat akan membatalkan dosa-dosanya. Kita semua nanti pada hari kiamat ini membutuhkan pembatalan dosa-dosa kita yang begitu sangat banyak. Maka salah satu bentuk supaya dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah, digugurkan oleh Allah, di-cancel oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu jalannya adalah terima pembatalan akad jual beli yang sudah disepakati. Itu namanya prinsip al-iqalah. Meskipun tidak wajib, ini tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan untuk kita menerima pembatalan jual beli itu. Nah, ini pembahasan yang ke-7 dalam bab yang pertama. Pembahasan yang ke-8, akad murabahah. Ini banyak juga yang dilakukan. Akad murabahah. Apa itu akad murabahah? Di sini dikatakan al-murabahatu bai'us sil'ati bisamanihal ma'lum bainal muta'aqidain biribhin ma'lumin bainahuma. Jadi murabahah kita biasa dengar, ini akad apa? Ini diantara akad yang paling banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini. Jual beli rumah pakai akad murabahah. Jual beli mobil, jual mobil pakai akad apa? Murabahah. Apa itu akad murabahah? Akad murabahah itu adalah bai'us sil'a bisamanihal ma'lum bainal muta'aqidain. Menjual barang dengan menjelaskan harga yang sebenarnya kepada penjual. Jadi harga barang itu sudah modal barang itu sudah diketahui oleh masing-masing. Dan ini bai'ul murabahah ini masuk dalam kategori bai'ul amanah. Jadi dalam syariat kita ada namanya bai'ul amanah. Apa itu bai'ul amanah? Orang yang melakukan transaksi jual beli tahu sebenarnya berapa modalnya barang ini. Bai'ul amanah itu ada tiga jenisnya. Ada namanya bai'ul murabahah yang akan kita jelaskan ini. Ada namanya bai'ut tauliyah. Ada bai'ut tauliyah. Apa itu bai'ut tauliyah? Harganya barang itu, modalnya barang itu sesuai dengan harga yang dijual. Jadi tidak ada keuntungan yang dia dapatkan. Itu namanya bai'ut tauliyah. Dan si pembeli itu tahu berapa modalnya, diberitahukan ini modalnya barang ini sekian dan saya mau jual sesuai dengan harga modalnya. Tidak ada keuntungan sama sekali. Itu namanya bai'ut tauliyah. Ini juga masuk dalam kategori bai'ul amanah. Atau yang ketiga ada namanya bai'ul khasarah, atau bai'ul wadi'ah. Modalnya sekian tapi dijual dengan harga yang lebih rendah, lebih murah. Jadi modalnya sekian tapi saya jual dengan harga yang lebih murah. Itu juga masuk dalam kategori bai'ul amanah. Jadi bai'ul amanah, kenapa disebut amanah? Karena orang yang melakukan transaksi jual beli itu mengabarkan, memberikan informasi berapa modalnya, berapa harga aslinya barang ini. Nah, bai'ul murabahah, jadi tadi dikatakan bai'ul murabahah itu menjual barang dengan harga yang diketahui oleh orang yang melakukan akad dengan apa? Biribhin ma'lumin bainahuma, dengan keuntungan yang juga diketahui oleh keduanya. Jadi modalnya diketahui dan keuntungan yang ingin didapatkan juga diketahui. Nah, ini salah satu bentuk jenis jual beli. Itu namanya murabahah. Kalau kita datang ke supermarket umpamanya atau kemana, itu biasanya barang sudah ada harganya. Itu bai'ul amanah atau tidak? Bukan tidak masuk dalam kategori amanah, Maksudnya bukan berarti itu tidak amanah, tidak. Ini maksudnya ini pembagian saja para ulama dari sisi menjelaskan harga dari satu
barang. Jadi kalau dijelaskan berapa harganya, modalnya, itu masuk dalam kategori bai'ul amanah. Iya. Apakah dia amanah atau tidak itu persoalan lain. Tapi istilah yang digunakan untuk jual beli ini namanya bai'ul amanah. Iya. Nah, jadi harganya diketahui, ya, dan berapa keuntungannya juga diketahui, ya. Jadi sebenarnya yang akan ditawar itu, yang akan disepakati setelah itu sebenarnya pada apanya? Keuntungannya saja. Ya, jadi kalau dia katakan modalnya barang ini 1 juta dan saya mau untung 200.000 rupiah, ya, jadi 1.200.000 modalnya 1.200.000, maka yang ditawar itu di apanya? Di keuntungannya saja, tidak usah lagi di apa? Pada modalnya. Ya, ini kalau betul-betul dia menjelaskan berapa modalnya, ya. Nah, itu yang disebut dengan bai'ul amanah, ya, bai'ul murabahah, ya. Nah, jadi di sini disebutkan, ya, contohnya wa misaluha yaqulu sahibus sil'ah, pemilik barang mengatakan ra'su mali fiha mi'atu riyal, modal saya pada barang ini berapa? 100 real. Ini kalau karena ya 100 real. Atau katakanlah kalau kita modal saya pada barang ini 1 juta, ya, 1 juta. Ini modal termasuk diantaranya bukan hanya harga barang, jadi termasuk umpamanya kalau ada ongkos kirimnya dan seterusnya, ya, atau biaya-biaya yang lain itu dimasukkan, dan itu dikatakan ra'sumal, modal, ya. Ya. Kemudian abi'uka iyyaha bil mi'ah wa ribhi asyrata riyalat, saya jual barang ini dengan harga 1 juta rupiah dengan keuntungan, ya, berapa? 100.000 umpamanya, ya. Nah, itu. Jadi kita jelaskan modalnya, kita jual, dan kita menambahkan dengan keuntungan yang kita inginkan. Nah, itu yang disebut dengan bai'ul murabahah. Di sini dikatakan, ya, jual beli yang seperti ini fal bai'u ala hadhihi surah sahih. Ini termasuk jual beli yang dibenarkan, ya. Idza alimal bai' wal mushtari miqdar ats-tsaman. Jadi syaratnya bai'ul murabahah itu masing-masing si penjual dan pembeli itu tahu berapa harga barang itu dan berapa kadar, ya, berapa nisbah, ya, keuntungan yang ingin didapatkan dari barang itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalil umum. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Ya, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, illa an takuna tijaratan antaradim minkum, ya, dilarang kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali ketika dilakukan dengan melakukan transaksi jual beli, perdagangan, bisnis yang disertai dengan keridhaan antaradin minkum, didasari oleh keridhaan di antara kalian. Jadi ayat ini menjelaskan, dua ayat ini menjelaskan keumuman bahwa segala bentuk jual beli itu sebenarnya boleh, ya. Ya. Yang penting bahwa di dalamnya ada, ya, keridhaan antara kedua belah pihak, ya. Tentunya dengan memperhatikan, ya, syarat-syarat dan hal-hal yang sudah kita jelaskan terkait dengan jenis-jenis jual beli yang dilarang. Ya. Nah, di sini para jamaah sekalian dikatakan wal murabahatu bai'un tuhaqqiqu fihi tahaqqaqa fihi ridal muta'aqidain. Jadi murabahah ini kenapa dianjurkan atau kenapa dibolehkan? Karena di dalamnya jelas sekali keridhaan kedua belah pihak, karena masing-masing sudah tahu berapa modalnya dan masing-masing sudah tahu berapa keuntungan yang akan didapatkan oleh si penjual, ya. Maka keridhaannya pasti jauh lebih besar dibandingkan kalau kita membeli barang kita tidak tahu berapa modalnya dan tidak tahu berapa untungnya. Nanti pulang ke rumah baru tanya-tanya berapa sih harga barang ini. Ternyata yang kita beli akhirnya apa? Ternyata belakangan baru kita tahu ternyata kita belinya kemahalan.
Nah, maka meskipun ridho, tapi ridhonya ada ada disertai dengan apa? Beda kalau sudah dijelaskan, ini modalnya sekian, ini modalnya sekian barang ini dan saya mau untung sekian, itu jauh lebih menjadikan kita ini lebih ridho karena kita sudah tahu, kita tahu. Jangan seperti sebagian penjual ya, ini mohon maaf, dia bilang sudah modalnya ini, ternyata kita tawar di bawah itu dia kasih juga, itu berarti dia bohong. Biasa ya kita, dia bilang berapa barangnya, tidak bisa mi, kenapa? Modalnya saja tidak cukup. Biasa bahkan modalnya saja tidak sampai. Ternyata kita tawar di bawahnya, lama-lama dia panggil sini kita sudah pergi dipanggil lagi, biar nih. Ini sebenarnya dusta, ini dusta dan tidak boleh berdusta itu. Apalagi disertai dengan sumpah, itu bahkan diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu di antara orang yang nanti tidak akan diajak bicara oleh Allah dan Allah tidak akan melihat kepadanya dan tidak akan dihapuskan dosa-dosanya pada hari kiamat, itu salah satu di antaranya adalah al-munfik sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah yang dusta. Demi Allah, ini modalnya saja tidak cukup, pakai sumpah lagi. Ternyata ditawar dengan harga ini, akhirnya bilang iya silahkan. Ini padahal berdusta. Nah ini tidak boleh para jamaah sekalian. Nah kenapa penting? Kenapa ada bai'ul murabahah ini? Di sini dikatakan wal hajatu masatun ila jawazi. Jadi kebolehannya ini sangat dibutuhkan. Jadi bai'ul murabahah termasuk di antara jual beli yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dibutuhkan. Lianna ba'dhan nas la yuhsinu syira' ibtida'an. Karena banyak orang sebenarnya tidak memiliki kepandaian untuk menawar. Kita biasanya kan tidak pandai untuk menawar, apalagi kalau laki-laki. Biasanya kalau ibu-ibu itu yang perempuan yang pandai menawar. Kalau laki-laki biasanya lebih lebih logis, biasanya meskipun juga ada sebagian laki-laki tapi biasanya kita kalau sudah lihat barang itu sudah masuk akal, keuntungannya juga kita, apalagi kalau kita biasanya kita oke lah. Dan ini sebenarnya prinsip dalam jual beli itu jangan terlalu mempersulit. Rahimallahu imra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Allah memberikan rahmatnya kepada seseorang yang ketika dia menjual mudah, samhan, toleran, samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Begitu pula kalau dia membeli, samhan, dia juga bersikap toleran ketika membeli. Kalau sudah wajar, ya sudahlah. Apalagi kalau penjualnya itu orang Islam, niatkan saja, mudah-mudahan dengan uang yang keuntungan yang kita berikan, mudah-mudahan dia bisa mendapatkan keuntungan yang dengannya dia bisa lebih taat kepada Allah. Jangan kasihan sudah harganya sudah masuk akal, ditawar lagi, ditawar lagi, kemudian setelah ditawar dia minta tambahi lagi, wah. Nah jadi bai'ul murabahah itu sangat baik karena apa? Karena modalnya diketahui, keuntungannya diketahui, sehingga keridhaan kita. Karena sebagian orang tidak tahu jual beli, bahkan tidak tahu menawar. Maka ketika dijelaskan ini modalnya, keuntungannya sekian, maka lebih jelas baginya. Atau biasanya seperti ini, jadi ini modalnya sekian, silahkan antum tawar berapa keuntungan yang antum akan berikan atau anda akan berikan kepada saya. Itu juga bisa, itu bai'ul murabahah. Jadi tinggal disepakati berapa keuntungannya. Yang jelas
penjual dan pembeli itu sudah mengetahui berapa modal harga asal daripada barang ini. Nah, saya kira demikian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi kita sudah menjelaskan 3 hal: an-najas, al-iqalah, kemudian akad murabahah, ya. Nah, ini tinggal satu sebenarnya, bai'ut taqsid, jual beli dengan cicilan. Tapi agak panjang ini. Insyaallah kita akan lanjutkan bai'ut taqsid, ya, jual beli dengan cicilan ini insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang. Saya kira demikian. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, saya. Pihak leasing melelang mobil. Itu mobilnya itu di apa itu? Diambil paksa atau tidak? Kemungkinan. Iya. Jadi sebenarnya begini, ya. Nah, ini ada satu konsep sebenarnya. Nah, ini nanti kita jelaskan dalam jual beli cicilan. Karena ini paling banyak masalahnya dalam jual beli cicilan ini, kan? Iya. Nah, itulah tadi, ya. Biasanya orang nanti setelah beli baru sadar tidak mampu bayar. Iya. Maka prinsip iqalah itu yang harus dikedepankan. Jadi kalau ternyata memang ya katakanlah, ya, ini kita pakai kondisi yang paling normatif. Katakanlah orangnya tidak mampu melanjutkan cicilan, ya, dan dia ini yang normatif, ya, yang kenyataannya bisa saja berbeda, ya. Dan dia berikan kepada pihak leasing pembiayaan untuk menjualkan barang itu umpamanya. Nah, maka kalau seperti itu tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau sebenarnya barangnya diambil paksa. Apalagi ini mohon maaf kalau lelangnya itu tertutup. Lelang kan ada 2, lelang terbuka dan lelang tertutup. Yang muskilahnya, yang masalahnya kalau lelang tertutup, di antara dia yang baku atur. Akhirnya barang itu sebenarnya bisa laku lebih maksimal, tapi karena lelangnya tertutup, akhirnya harganya tidak maksimal. Kan sebenarnya begini, kalau mau kalau mau dipakai sistem Islam atau sistem syariah, kalau ternyata barang itu ditarik, harusnya ketika dijual si penjual ini hanya mengambil sisa daripada harga barang itu, kan? Dan kelebihannya, kalau ada kelebihannya, harus dikembalikan kepada siapa? Saya kasih contoh. Ini barang mobil sudah dicicil selama 1 tahun. Lumayan itu 1 tahun, 12 bulan. Ya kan? Cicilannya setiap bulan katakanlah sekian juta. Nah, tiba-tiba pada tahun kedua tidak mampu melanjutkan cicilan. Ditariklah mobil itu. Harusnya ketika dijual dan utangnya sudah tertutupi, harusnya sisanya itu dikembalikan. Kalau yang terjadi seperti itu, ya. Kalau sudah diambil, tidak ada lagi urusan sama. Ya, itu kan memang kewajiban itu memberikan kesempatan kepada si pembeli untuk melunasi. Itu adalah kewajiban, kan orang berutang dan kewajiban orang yang memberikan pinjaman utang itu memberikan tempo. Jadi sebenarnya ada 2 hal yang perlu dilihat, ya. Jadi sebenarnya ini karena ya akan masuk tentang jual beli cicilan, ini banyak
banyak apa namanya bahasa Arabnya igra, iming-iming, ya, mengiming-imingi seseorang untuk membeli barang padahal sebenarnya dia secara finansial, secara ekonomi belum mampu, sehingga terjadilah kasus-kasus yang seperti ini, ya. Akhirnya terjadilah penarikan, barang disita dan seterusnya. Jadi prinsipnya dulu yang kita harus lihat sebelum jual. Nah, kalau kita tahu bahwa ini barang sebenarnya hasil paksaan, diambil secara paksa, sebenarnya orang itu masih semua, maka itu ada masalah dalam jual beli. Kita kalau tahu model ya seperti itu sebenarnya tidak boleh, ya, karena dilarang kita untuk ikut membantu dalam dalam perbuatan dosa dan permusuhan, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi tinggal dilihat sebenarnya ini harus dicek, ini barang yang dijual di lelang ini bagaimana ininya, riwayatnya, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Masih ada? Ya. Cukup ya. Kita tutup. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.